Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Susanti dengan NIM 20101031142 dari kelas 1C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori pendidikan klasik. Pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikan. Pendidikan klasik bertujuan untuk memelihara, menjaga warisnya yang telah ada dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dalam teori pendidikan klasik lebih menekankan pada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Kemudian, terdapat aliran-aliran di dalam teori pendidikan klasik, yaitu yang pertama, ada aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke pada tahun 1704 sampai dengan 1932. Yang kedua, aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer pada tahun 1788 sampai dengan 1860. Yang ketiga, aliran naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai dengan 1778. Yang keempat, aliran konvergensi yang dipelopori oleh William Strauss pada tahun 1871 sampai dengan 1939. Baik, kita akan menuju pada aliran empirisme yang pertama. Pengertian aliran empirisme. Apa sih yang dimaksud dengan aliran ini? Aliran empirisme ialah aliran yang menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris. Melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, di sini segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman inilah diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk pengembangan anak. Asal-usul kata empiris berasal dari Yunani, empirein yang berarti mencoba-coba atau pengalaman. Aliran ini berasal dari Inggris, dibuktikan dari eksponennya yaitu John Locke pada tahun 1704 sampai 1932. Aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ialah aliran yang menekankan pada segala sesuatu yang berhubungan tentang pembawaan diri manusia yang telah diberikan Tuhan sejak lahir ke dunia, yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Beliau berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah lengkap dengan pembawaan baik ataupun buruknya. Pada aliran nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan. Serta pendidikan juga tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seorang manusia, dan tidak akan adanya gunanya untuk perkembangan. Pernyataan atau kehidupan sehari-hari sering sekali ditemukan anak yang mirip dengan orang tuanya, baik secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakatnya yang dimiliki oleh orang tuanya. Adapun tujuan teori nativisme, yaitu yang pertama, memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat,
mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Adapun teori perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor kemampuan anak. Dan yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak. Selanjutnya, yang ketiga aliran naturalisme. Pada pengertian aliran naturalisme ini adalah aliran yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan berbagai macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai pada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Kemudian, aliran naturalisme ini dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak bayi itu. Aliran naturalisme ini mengandung bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri baik bakat dan minat, kemampuan fisik, sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka dari itu, pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Kemudian, aliran yang terakhir, yaitu adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Strauss pada tahun 1871 sampai 1939. Beliau berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruknya. Pada aliran konvergensi ini, proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Baik, sekian dari pemaparan tentang materi teori pendidikan klasik. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.